akan terlibat untuk seleksi-seleksi terbuka ya, yang mana di situ juga secara peraturan juga menuntut adanya seleksi menggunakan assessment center. Itu secara aturan Bapak Ibu sekalian tetap juga harus mengikutinya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi tetap data Bapak Ibu sekarang yang sudah diperoleh dari hasil pemetaan nanti ya melalui CACT ini juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi tim seleksi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan mempersilahkan Mbak Lidi untuk langsung memulai memaparkan untuk pembekalan peserta pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Lidi. Terima kasih Pak Jules, mohon izin apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas Mbak. Oh baik. Jelas Bu, jelas. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Vera dan Bapak Ibu rekan-rekan dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lady. Di sini saya adalah tim dari Puspenkom BKN dan di sini bersama rekan-rekan dari kantor regional Banjarmasin juga ada Mas Eko dan ada Abi, ada Mas Wahyu dan tadi Pak Jules. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh peserta pelaksanaan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi dengan menggunakan metode CACT. Saya pagi hari ini akan sharing atau memaparkan terkait dengan persiapan. Jadi persiapan yang perlu Bapak Ibu cermati dan yang akan Bapak Ibu lalui di dalam kegiatan penilaian dan pemetaan potensi dan kompetensi. Saya izin share ya Bapak Ibu. Oh ini. Baik, kira-kira sudah terlihat paparannya? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pembekalan peserta pada hari ini adalah sebagai informasi yang akan kita laksanakan adalah pemetaan atau profiling kompetensi dan potensi, khususnya bagi pegawai yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Sebagai informasi, Bapak Ibu izinkan kami untuk menyampaikan ketentuan atau tata tertib yang perlu Bapak Ibu ikuti di dalam kegiatan tes nanti. Untuk peserta hadir untuk registrasi terlebih dahulu adalah 60 menit sebelum waktu tes. Kemudian untuk waktu pelaksanaan tes kita yaitu hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, untuk sesi pagi akan dimulai pukul 8 sampai dengan 12.30 dan sesi siang pukul 13 hingga 17.30. Namun sebagai informasi kepada Bapak Ibu semua untuk hari Senin kita akan ada pembukaan terlebih dahulu direncanakan siang hari sehingga untuk hari Senin kita akan mulai satu sesi saja. Jadi hanya pada sesi siang di pukul 13 hingga pukul 17.30. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan, Bapak Ibu wajib untuk memperhatikan ada jadwal pelaksanaan di mana nanti kartu peserta Bapak Ibu akan menerima dari BKPSDM untuk hadir sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan oleh panitia. Dan Bapak Ibu mohon memperhatikan identitas atau kartu peserta yang Bapak Ibu miliki untuk jadwalnya. Jadi ada jadwal sesi pagi dan jadwal sesi siang. Kemudian di dalam pelaksanaan tes ini Bapak Ibu diharapkan menggunakan pakaian dinas batik ataupun pakaian rapi
dan mohon tidak diperkenankan juga untuk menggunakan kaos ataupun celana jeans ataupun juga sandal. Kemudian Bapak Ibu wajib mencetak atau print kartu peserta saat tes berlangsung dan mohon untuk menunjukkan kartu identitas ya Bapak Ibu ya, atau kartu peserta yang sudah dicetak kepada petugas saat registrasi. Kemudian juga di sini Bapak Ibu harus hadir sesuai dengan identitas dan kartu peserta yang sudah Bapak Ibu terima oleh panitia BKPSDM. Dan dalam pelaksanaan ini barang bawaan Bapak Ibu mungkin untuk di pemerintah Kabupaten Tabalong nanti sudah disiapkan ya seperti mungkin semacam loker atau juga box yang telah disediakan sehingga Bapak Ibu peserta dapat meletakkan tas dan lain sebagainya di dalam tempat tersebut. Dan tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan ada barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam ruangan tes seperti buku catatan, kemudian kalkulator, gawai atau handphone, kamera dalam bentuk apapun, serta makanan atau minuman. Dan Bapak Ibu wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama tes berlangsung, serta wajib menjaga kerahasiaan dari seluruh materi tes kami. Selain itu, Bapak Ibu wajib mengerjakan seluruh tes ya dengan lengkap karena dengan ketidaklengkapan tes tersebut akan mempengaruhi terhadap hasil tes yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Kemudian pada saat pengerjaan tes itu berlangsung, Bapak Ibu diperkenankan untuk ke toilet atau keluar ruangan setelah mendapatkan izin dari petugas atau tim kami yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut. Bapak Ibu yang telah selesai mengerjakan tes diperkenankan meninggalkan ruangan tes dan melaporkan kepada petugas kami. Dan saat keluar ruangan tes, Bapak Ibu dapat membawa kertas coret-coretan dan membuang ke tempat yang telah disediakan. Jadi di dalam tes ini Bapak Ibu akan kami berikan kertas buram dan alat tulis pensil sebagai bahan bagi Bapak Ibu dapat digunakan di dalam tes tersebut untuk coret-coretan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam ruangan tes tersebut Bapak Ibu dilarang untuk menggunakan komputer ya, selain untuk aplikasi tes kami, kemudian bertanya atau berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung, melakukan perekaman atau menyebarluaskan sebagian seluruh tes tersebut, kemudian keluar dan masuk ke dalam ruangan tes tanpa izin petugas kami. Kemudian dokumen dan barang-barang yang harus dibawa oleh Bapak Ibu dalam kegiatan ini mungkin seperti ada perlengkapan pribadi ya Bapak Ibu, kacamata, kemudian alat untuk beribadah, obat-obatan pribadi dan sebagainya itu diperkenankan. Kemudian kartu identitas itu bisa berupa KTP, SIM, kartu pegawai ataupun kartu identitas lainnya. Dan kartu peserta ini harus dicetak atau di-print-kan. Kemudian di dalam tata tertib terdapat beberapa sanksi yang mungkin Bapak Ibu perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah Bapak Ibu peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan mengikuti tes. Kemudian bagi yang tidak membawa kartu identitas ataupun kartu peserta, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengikuti tes tersebut. Bagi Bapak Ibu yang melanggar ketentuan tata tertib, sebagaimana yang dimaksud akan diberikan teguran lisan oleh petugas dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam berita acara pelaksanaan kegiatan dan akan disampaikan kepada pejabat di instansi tersebut. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu sekilas terkait tata tertib dan beberapa hal-hal yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sebelum nanti mengikuti tes berlangsung. Kemudian di dalam ketentuan pengerjaan tes ini nanti Bapak Ibu tentunya akan dihadapkan berbagai tes
Nah, di sini terdiri dari beberapa subtes dan tentunya beragam ya Bapak Ibu. Di dalam persoalannya itu ada berbentuk cerita, kemudian gambar, angka-angka dan lain sebagainya. Dan di masing-masing tes ini kami sudah menyajikan instruksi dan waktu pengerjaan yang berbeda-beda pada masing-masing subtes. Nah, untuk total durasi pengerjaan tes ini lebih kurang 4 jam sampai dengan 4,5 jam, di mana masing-masing subtes itu sudah memiliki waktu tertentu dengan waktu yang terbatas. Dan di dalam awal subtes nanti akan terdapat penjelasan Bapak Ibu mengenai soal-soal yang akan dihadapi. Kemudian ada petunjuk cara menjawabnya, berikut contoh dari persoalan tersebut. Dan Bapak Ibu wajib membaca instruksi pada masing-masing subtes secara mandiri. Sehingga Bapak Ibu ketika akan beralih ke subtes yang berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu menunggu tester dari kami, tapi Bapak Ibu bisa langsung membaca persoalan dan membaca instruksinya secara mandiri. Nah, untuk soal-soal yang kami sajikan, Bapak Ibu merasa sulit atau ada kendala, Bapak Ibu dapat beralih ke soal yang berikutnya dan dapat kembali ke soal tersebut jika masih ada waktu yang tersedia. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan seluruh soal pada subtes dan masih ada sisa waktu, Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali jawaban dan apabila sudah yakin, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol selesai pada aplikasi kami. Apabila waktu telah habis, nah ini sistem akan secara otomatis akan berlanjut ke subtes berikutnya. Dan Bapak Ibu tidak dapat kembali ke soal yang belum dikerjakan. Sehingga Bapak Ibu sangat perlu memperhatikan sisa waktu yang ada karena sistem secara otomatis akan beralih ke subtes berikutnya apabila waktu sudah selesai atau waktu sudah habis. Nah, saat nanti pengerjaan tes, Bapak Ibu semua akan login tes itu secara bersama-sama. Nanti setelah berhasil login, nanti Bapak Ibu bisa lanjut untuk mengerjakan tes secara mandiri tanpa menunggu aba-aba dengan mengikuti instruksi yang sudah ada pada layar di komputer masing-masing. Nah, kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan menggunakan waktu seefektif mungkin apabila ingin menanyakan hal-hal yang masih belum Bapak Ibu pahami. Jika terdapat kendala di dalam pengerjaan tes, Bapak Ibu dapat mengangkat tangan ya, dan nanti petugas kami akan segera membantu untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kemudian di tengah-tengah pengerjaan tes, mungkin ada Bapak Ibu peserta yang akan izin ke toilet atau beribadah, itu kami izinkan. Namun pada saat pergantian subtes, nanti akan ditandai munculnya lembar instruksi pada layar. Kemudian untuk izin ke toilet atau beribadah, di sini Bapak Ibu harus tetap memperhatikan waktu dan tidak berlama-lama mengingat alokasi waktu yang kami sediakan terbatas. Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membuka selain aplikasi tes dan jika melanggar akan ada teguran lisan dan tentunya akan kami masukkan ke dalam berita acara. Dan Bapak Ibu diharapkan mengerjakan semua soal hingga selesai dengan mengerjakan tesnya secara sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu peserta dapat melihat hasil tesnya ini secara langsung di layar komputer Bapak Ibu sesaat setelah selesai mengerjakan seluruh tes. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat nilai yang keluar pada tampilan monitor Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa mencatat bisa pada kartu peserta atau pada kertas buram yang telah kami sediakan. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan seluruh rangkaian tes, Bapak Ibu dapat meninggalkan ruangan dengan tenang dan tertib tanpa menutup layar browser. Dan saat meninggalkan ruangan, mohon tadi Bapak Ibu dapat membawa kertas buram yang telah digunakan dan dapat dibuang pada tempat yang telah kami sediakan.
Dan tentunya nanti akan ada alat tulis seperti pensil dan mohon dapat ditinggalkan di ruangan saja. Nanti saat pengerjaan tes, Bapak Ibu bila mana terjadi kendala, biasanya nanti akan terjadi kendala nge-freeze Bapak Ibu ya, atau mungkin nanti layarnya akan terjadi abu-abu muda, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti jika terjadi hal demikian, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ya, tombol F5 yang berada pada bagian atas di keyboard Bapak Ibu sekalian. Nanti bila mana belum teratasi, tim kami akan segera membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya jika terjadi hal seperti ini, klik F5, langsung tombol F5 yang berada pada bagian atas monitor. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kami akan memperkenalkan terkait dengan aplikasinya yang Bapak Ibu akan gunakan selama tes berlangsung. Nah, nanti di komputer ya Bapak Ibu sekalian akan tertampil seperti ini. Bapak Ibu akan mendapati layar monitor yang seperti ini. Bila mana terjadi kendala atau belum muncul tampilan awal seperti ini, nanti Bapak Ibu dapat menghubungi tim IT kami. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Smart Governance dari kami yang akan kita sajikan. Di sini ada login, ya Bapak Ibu ya, ada nomor peserta dan PIN sesi. Jadi Bapak Ibu nanti untuk meloginnya mengisi dengan NIP Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada yang masih belum hafal, Bapak Ibu bisa tulis dulu ya NIP-nya gitu kan. Dan kemudian di kartu peserta juga sudah tersedia, nanti bisa di-input dari kartu peserta. Kemudian untuk PIN sesi nanti kita akan berikan Bapak Ibu di akhir instruksi tes yang diberikan oleh tester. Nah, setelah Bapak Ibu klik login, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada data diri Bapak Ibu sekalian. Ada NIP, kemudian ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jabatan, kemudian jabatan ASN dan instansinya. Nah, apabila mungkin ada Bapak Ibu satu peserta yang belum update datanya pada data diri ini, nanti bisa diinformasikan ke BKPSDM-nya, khususnya di admin SIASN. Namun demikian diharapkan data ini sudah data yang terbaru gitu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah juga mengupdate riwayat jabatan yang terkini. Karena tentunya apabila berbeda dengan data jabatan tentunya akan berpengaruh terhadap persoalan atau tes yang Bapak Ibu akan lalui nantinya. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol mulai, nanti di sini akan ada contoh ya Bapak Ibu ya, contoh lembar instruksinya secara umum. Nah, di sini contoh beberapa tes. Nah, kita akan memberikan instruksinya, Bapak Ibu bisa membacanya secara mandiri, bentuk-bentuknya seperti ini lebih kurang. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memahami instruksinya, kemudian akan berlanjut nanti ada contoh persoalan dari tiap atau masing-masing subtes. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak perlu terlalu lama nanti untuk membaca instruksi secara umum karena di setiap subtes yang Bapak akan lalui itu kami akan menyajikan juga instruksi kembali beserta contoh persoalannya. Nah, setelah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu bisa klik tombol lanjutkan yang berada pada bagian bawah sudut kanan ya dari masing-masing layar monitor Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, tampilan ini adalah tampilan layar di mana Bapak Ibu bisa izin ke toilet ya atau beribadah. Karena di sini waktu tes belum berjalan sehingga ketika Bapak Ibu menemui lembar seperti ini, instruksi dan contoh persoalan, Bapak Ibu bisa izin untuk ke toilet atau beribadah. Dan kemudian apabila sudah memahami instruksinya, tidak perlu menunggu arahan atau aba-aba dari kami, langsung klik tombol lanjutkan.
Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol lanjutkan, ini adalah tampilan tesnya ya Bapak Ibu ya. Akan seperti ini. Nah, di sini pun sudah ada juga di sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat instruksi. Ya, ada berbagai subtes. Nah, di sini ada contohnya dan instruksi yang sudah kami berikan. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan ya Bapak Ibu ya. Ada panah biru ini adalah kursor yang Bapak Ibu bisa gerakan, bisa ke atas atau bisa untuk melebarkan instruksinya. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih leluasa membaca instruksinya dan bisa dikecilkan kembali. Jadi ini fungsinya untuk mengatur tampilan lebar kolom instruksi. Baik, di tengah-tengah ini adalah tampilan soal. Bapak Ibu nanti bisa melihat. Dan di bagian bawah ada A, B, C, D, dan E. Di sini adalah pilihan jawaban. Nanti Bapak Ibu sudah yakin dengan pilihan jawaban, Bapak Ibu klik ya. Bapak Ibu tinggal klik tombol tersebut, kemudian simpan dan lanjutkan. Artinya Bapak Ibu sudah yakin akan pilihan jawaban tersebut dan bisa beralih ke soal berikutnya. Namun apabila Bapak Ibu merasa soal ini terasa sulit gitu ya, Bapak Ibu bisa klik lewatkan ya. Kemudian beralih ke soal berikutnya. Dan nanti Bapak Ibu bisa kembali ke soal yang belum Bapak Ibu selesaikan. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat ada navigasi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada nomor-nomor, nomor 1 sampai dengan 40 ini adalah jumlah soal di masing-masing subtes. Jadi ada yang 25, 40 dan lain sebagainya. Ini jumlah persoalan yang harus dikerjakan. Nah, di navigasi ini Bapak Ibu dapat mengetahui mana-mana soal yang belum dikerjakan itu akan berwarna merah. Ya, jadi nanti akan berwarna merah pada setiap angka dan untuk yang sudah dikerjakan akan berwarna hijau. Jadi kalau posisi navigasi angkanya sudah berwarna hijau artinya Bapak Ibu telah selesai seluruh persoalan yang ada pada tes tersebut. Nah, di bagian atas ya Bapak Ibu bisa melihat ada angka ya. Di sini adalah sisa waktu pengerjaan pada tesnya. Nah, di sini Bapak Ibu tolong perhatikan, oh ternyata masih 36 menit. Nah, ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian di sini ada tombol selesai. Nah, nanti saya akan memberikan informasi selanjutnya. Oke, kemudian di pojok kanan atas ini adalah nama dan NIP Bapak Ibu ya. Di sini tercantum di dalam aplikasi kami ada nama dan NIP Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila seluruh soal pada navigasi ini sudah berwarna hijau, Bapak Ibu telah menjawab seluruh soal pada subtes tersebut dan jika sudah yakin silakan klik tombol selesai untuk berlanjut ke subtes berikutnya tanpa menunggu aba-aba habis atau instruksi dari tester kami. Nah, berikut ini adalah tampilan progress bar Bapak Ibu. Ya, jadi yang tadi di bagian atas tadi yang ada angka atau jumlah waktu yang tersisa. Nah, di sini adalah progress bar yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi semakin dia bergerak ke kanan, artinya jumlah tes yang Bapak Ibu laksanakan hampir selesai. Gitu ya. Dan Bapak Ibu dapat memantau progress bar ini secara efektif ya dan efisien dan petugas kami pun akan mengingatkan. Misalkan 1 jam sekali Bapak Ibu mohon pantau progress bar yang sudah ada supaya tesnya bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, di tampilan akhir pada tes ini Bapak Ibu akan melihat ya hasil dari ujian tersebut. Jadi di mana ada 3
tes, manajerial sosial kultural, literasi digital, dan emerging skill. Dan ini adalah tes-tes yang akan Bapak Ibu hadapi di dalam tes kami. Nah, inilah hasil yang dicatat, dan kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa tinggalkan saja layar komputer dalam posisi seperti ini dan tidak perlu di close browser. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekilas terkait dengan persiapan atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sebelum nanti menghadapi tes ya Bapak Ibu ya. Dan diharapkannya Bapak Ibu lancar, kemudian sehat-sehat gitu ya, sehingga mengerjakan tesnya dapat berjalan dengan baik. Baik, dari saya mungkin itu Pak Jules informasi yang dapat disampaikan. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Lady atas pemaparannya terkait dengan mekanisme pelaksanaan tes yang nanti akan diselenggarakan mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 25. Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, saya buka untuk forum pertanyaannya. Silakan. Halo, izin Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Dari BPKAD Pak. Ya. Pak Husaini. Ya. Bagaimana Pak? Tadi kan disampaikan Pak dari Ibu ya, untuk tata cara pengerjaan soal. Ya. Kalau misalkan ternyata ada jawaban kita yang mau kita perbaiki, bisa nggak Pak nanti Pak? Oh iya. Itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan yang kedua, masing-masing sesi itu ada waktunya berapa menit Pak ya? Karena diempat dari awal. Ya, itu Pak. Terima kasih. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak siapa Husain tadi. Mungkin Bu Lady yang mau menjawab. Oh saya. Baik, boleh. Nah, Baik, boleh Pak Husain. Terima kasih. Untuk yang pertama, apakah jawaban bisa diperbaiki? Untuk jawaban masih bisa Pak Husain. Jadi selama waktu tersebut masih tersedia pada limit atau batasan waktu, Bapak bisa mengklik kolom tersebut dan mengganti pilihan jawaban dari C misalkan menjadi ke A. Itu masih memungkinkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan waktu untuk pengerjaannya per subtes itu beragam Bapak. Ada yang 20 menit, ada yang 15 menit, ada yang 50 menit, dan lain sebagainya, Pak. Nanti bisa dipantau dari waktu pengerjaan yang berada pada bagian atas tadi begitu, Pak Husain. Jadi waktunya beragam. Kira-kira sudah terjawab, Bapak? Oke, terima kasih Bu Lady. Siap. Terima kasih sekali. Ya, baik, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Informasi. Ini banyak yang angkat tangan ya. Cuman tangannya nggak kelihatan. Cuman gambar doang. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau memang Mohon izin. Ya, silakan Pak, izin diberikan. Halo Pak. Halo Pak. Pak Budi. Pak Budi Gunawan. Besok jam 8 jam 8 Dari Siangnya jumlah Boleh, Pak? Pak. Oke. Orangnya di terkait ini Pak, mohon gambaran Jumlah yang besok siapa yang Ya nanti. Ini kita surat kita kedengaran ya. Gimana Pak? Oke, jalan. jumlah soal yang Gimana, Pak? berapa Pak? Berapa Gimana? ratus selama 4 jam itu? Apanya Pak? Berapa ratus? Jumlah soal Pak. Jumlah, ya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Cuma itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mungkin saya aja, Bu Lady yang coba jawab ya. Baik. Ya. Kalau untuk jumlah soalnya Pak, itu setiap subtes itu berbeda-beda Pak.
Ada yang 20, ada yang cuman 12, itu beragam Pak. Ya. Jadi nanti mungkin Bapak tinggal mengikuti saja. Jadi nanti jumlah soalnya itu ketika Bapak membuka halaman petunjuk pengerjaannya, yang masuk ke inti soalnya itu nanti ada semacam parameter Pak, bukan parameter, jadi kayak navigasi Pak. Navigasi di mana di situ nanti akan tertera kotak-kotak yang mewakili jumlah soalnya untuk setiap subtes Pak. Seperti itu. Nanti bisa dilihat di situ Pak Budi Gunawan. Iya. Oke. Pak Budi Gunawan mengingatkan saya kan kepala BIN. Terima kasih Pak. Saya pikir tadi kepala BIN ikut. Terima kasih Pak ya. Mau ditambahkan, Bu Lady, silakan. Iya, cukup Pak Jules. Jadi soal memang lebih kurang 400 lebih ya gitu. Jadi dari masing-masing subtes Bapak Ibu mohon memperhatikan navigasi, kolom navigasi yang berada pada layar di sebelah kanan tadi ya Bapak, yang ada angka-angka itu. Boleh lanjut Pak Jules? Ya. Tadi pertanyaannya sudah terjawab ya Pak Budi Gunawan? Baik Pak, terima kasih banyak. Iya. Baik, yang selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya. Yang mana ya. Pak? Hah? Yang mana apanya Bu? Saya juga nggak ngerti. Oke. Permisi Pak, saya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Lady yang telah memberikan pemaparan kepada kita. Signalnya jelek Bu. Halo Ibu. Halo Ibu. Bu Widiarti. Signalnya jelek Bu. Mungkin bisa pindah tempat. Bisa pindah tempat duduk Bu. Signalnya Izin jelek. Pak, saya lagi di jalan ini. Oh iya. Iya. Tinggi. Ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa di slide itu kita Ya, gimana Bu? Halo Bu? Sepertinya terputus ya. Halo Bu Widiartina. Halo. Pak Jules, izin ini mungkin dari chat ada beberapa pertanyaan. Oh iya. Baik, mungkin langsung dari yang chatnya. Mulai dari inspektorat tadi ya. Ada tombol tekan lanjutkan untuk menghentikan sementara pengisian soal jawaban. Umpamanya ingin ke toilet, apakah tekan tombol lanjutkan dulu atau bagaimana? Nah itu gimana, Bu Lady? Oke. Silakan. Baik, iya. Untuk Bapak Ibu yang ingin tadi ke toilet atau beribadah, itu jangan diklik tombol lanjutkan. Karena kalau diklik tombol lanjutkan, Bapak Ibu sudah masuk ke subtes tersebut dan waktu sudah berjalan. Jadi didiamkan saja sampai Bapak Ibu kembali ke lokasi, kemudian baru klik tombol dan lanjutkan. Mungkin itu Bapak. Kira-kira sudah jelas Pak? Bapak dari inspektorat? Ya. Sudah jelas ya Pak? sudah jelas. Sudah. Oke, baik. Mungkin satu lagi Pak, yang tadi saya minta sarannya untuk yang pertanyaan yang kita ragu ini, baik ditinggal atau tetap diisi. Oke. Mungkin saya bantu jawab, Bu Lady. Untuk yang soal yang Ibu rasa ragu ya, jadi belum pasti jawabannya bagaimana. Kalau misalnya waktu masih cukup ya Bu, jadi nanti ada timer di halaman soal itu di tengah atas ya Bu. Jadi nanti sebelum dia menunjukkan angka 0 semua, itu berarti dia masih ada waktu. Nah kalau berkenan Bapak Ibu sebaiknya kalau saran saya kembali lagi saja ke soal tersebut seperti itu.
Dan kalau bisa, kalaupun masih temu jalan buntu ya Bu, mungkin bisa ditembak saja kali ya. Karena takutnya nanti akan mempengaruhi nilai akumulasi di akhirnya Bu, takutnya. Baik. Gitu. Oke. Ya. Siap, Bapak. Terima kasih atas saran dan jawaban yang telah disampaikan kepada saya. Izin saya dari Dinas Pendidikan. Oh iya Bu. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin menambahkan sedikit ya Pak Jules tadi untuk yang masalah izin ke toilet itu ataupun sholat beribadah. Jadi posisinya halaman itu sudah di halaman instruksi ya Bapak Ibu, bukan pada halaman soal. Jadi nanti kalau halaman soal waktu sudah berjalan. Jadi harap hati-hati, pastikan tampilan layar itu adalah di instruksinya ya. Jadi jangan pas lembar soal. Baik, lanjut Pak Jules. Ya, Mungkin ada berikutnya beberapa lagi. ya. Pertanyaan dari chatting ya, dari Pak Ahmad Kusairi, Disdikbud. Ketentuan mengenai batas nilai lulusnya uji kompetensi ini berapa ya? Silakan Bu Ledi. Iya, baik Bapak Ibu, kalau untuk kelulusan karena ini kan sifatnya profiling ya, atau pemetaan gitu. Jadi kategorinya nanti akan ada 3 kategori yang akan Bapak Ibu lihat, yaitu kategorinya optimal, artinya fit dalam jabatan saat ini, kemudian cukup optimal, kemudian satu lagi kurang optimal. Dan untuk batasan nilai kategorisasinya kita mengacu pada Perban 26 yang terkait dengan penyelenggaraan penilaian kompetensi. Nah, itu sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi bukan lulus atau tidak lulus, tetapi lebih ke profiling. Bapak Ibu optimal, Bapak Ibu cukup atau kurang optimal gitu. Jadi nanti standar optimal itu batasannya di atas 90. Ya, kalau nilainya seperti itu, mungkin kalau sekitar 80 atau 86 kisarannya masih berada di cukup optimal. Seperti itu Bapak, lebih kurang Pak Ahmad Husairi. Kira-kira sudah terjawab? Sudah terjawab Bapak Ahmad Kusairi dari OPD Disdikbud. Sudah terjawab ya Pak? Baik, tidak ada jawaban. Mungkin bisa kita. Oh ya, baik. Ya, makasih banyak Pak. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Azidinur dari Kecamatan Upau. Soal yang ditanyakan kira-kira mengenai bidang apa saja? Silakan Bu Ledi atau saya menjawab. Boleh. Iya. Ya. Untuk persoalan di tes itu memang kita akan terdiri dari 3 tes ya Bapak Ibu ya. Pertama terkait dengan manajerial dan sosial kultural, kemudian terkait dengan literasi digital, ya ini kaitannya dengan terkait dengan informatika ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti literasi digital ini ada 2, ada literasi digital yang sifatnya basic, yang non pranata komputer, kemudian kalau advance yang posisinya pegawai tersebut adalah pranata. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan emerging skill. Nah, ini sifatnya untuk memproyeksi kompetensi Bapak Ibu di masa mendatang. Lebih kurang seperti itu Bapak, jadi ada 3 hal yang nanti akan kita potret dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Jules ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya izin Mbak. Silakan. Bu Ledi, izin yang ketiga tadi tentang apa? Emerging skill, Bapak Ibu. Emerging skill. Jadi ada 3 nanti. Manajerial sosial kultural. Bisa diulang, Bu? Manajerial sosial kultural, kemudian yang kedua literasi digital, yang ketiga emerging skills. Jadi lebih ke potret potensi dan kompetensi ya Bapak Ibu ya, bidang-bidang yang akan kami teskan nantinya. Baik, terima kasih Bu Ledi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini ada bersinggungan dengan pertanyaan Pak Azidinur tadi ya, Ibu Eva Aryani ya, yang mengenai 3 hal yang diperhatikan tadi ya. Tadi Ibu Ledi sudah mengemukakan ada subtes yang untuk mengukur manajerial sosial kultural dan kemudian emerging skill.
Dan kemudian yang terakhir adalah literasi digital. Dalam hal ini adalah kemampuan atau pengetahuan mengenai pengelolaan IT ya, informasi teknologi. Ya, betul Pak. Terima kasih Ya. Pak penjelasannya. Cuman ya itu tadi Pak terkait yang untuk yang nomor 3 mungkin lebih dijelaskan lagi Pak. Mungkin yang lainnya juga mau tahu itu mengenai yang emergency skill itu tentang lebih mengarah ke mana gitu. Yang kedua sama yang ini Pak, yang kedua. Yang literasi digital juga. Tadi sudah dijelaskan Bu sama Ibu Lady. Jadi pada dasarnya emergency skill itu ingin melihat potensi diri Bapak Ibu nih. Iya. Ya. Karena kan kita itu memotret dari sisi potensi dan kompetensi Bu. Kalau potensi itu lebih kaitannya sudah ada nih di dalam diri Ibu. Jadi sudah muncul ketika Ibu dilahirkan ke dunia. Mulai dari orok sudah ada. Jadi dia sudah melekat di diri Ibu yang sudah berupa warisan dari orang tua atau mungkin seperti kecerdasan dan sebagainya. Dan itu sudah melekat di diri Ibu. Sedangkan yang kompetensi lebih kepada kemampuan ketika mengelola pekerjaan Bu. Ketika dihadapkan pada konteks pekerjaan Ibu di jabatan saat ini. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih juga Bu Lady. Sama-sama Ibu. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ada dari Pak Saifullah. Apakah ada semacam simulasi yang bisa digunakan untuk latihan? Silakan Bu Lady. Iya, kalau untuk simulasi latihan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi nanti soal ini sudah kita kemas sedemikian rupa dan mumpuni ya Bapak Ibu ya, dan sudah juga dilakukan beberapa kali, dan ini tesnya penggunaannya itu mudah untuk Bapak Ibu pahami. Kita sudah menyiapkan instruksi dan ada contoh-contoh soal. Nah, dari situ mungkin Bapak bisa melihat dari contoh tersebut. Jadi kalau untuk latihan-latihan soalnya tidak ada Bapak. Sudah jelas ya Pak Saifullah dari Kecamatan Jaro. Ya, siap Pak. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kemudian dari OPD DKPP TPH, pada tombol navigasi apabila terlihat pertanyaan yang belum dijawab, apakah langsung ditekan di navigasi atau ada tombol kembali sebelumnya pada aplikasi? Ini mungkin saya coba bantu ya. Nah, tadi sudah dikemukakan Bapak Ibu oleh Ibu Lady bahwa, dan juga saya tadi ya, di navigasi itu, jadi dia merupakan representasi dari soal-soal yang ada di setiap subtes. Jadi ketika dia nanti muncul pertama kali, ketika Bapak Ibu setelah baca instruksi, kemudian masuk kepada soal yang sesungguhnya, nanti dia langsung muncul tuh di sebelah kanan agak ke atas kalau nggak salah. Nah itu dia bentuknya kotak-kotak kecil. Jadi ada nomor 1 sampai 25 dan itu nanti dia bentuknya merah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjawab di satu soal, entah itu nomor 1, 2 atau 3, dia akan berubah warnanya menjadi hijau. Nah, soal yang Bapak Ibu belum jawab itu tetap berwarna merah. Jadi dia akan tetap merah, belum warna hijau. Nah, ketika waktu masih cukup atau memungkinkan untuk meresponnya, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengklik tombol merah tersebut, yang mana adalah soal yang belum dijawab. Sehingga nanti akan dilempar oleh sistem ke soal yang belum dijawab itu. Nah, silakan Bapak Ibu mencermati dan menjawab soal itu. Jadi seperti itu. Ada yang mau tambahkan, Bu Lady? Iya, begitu cukup Pak Jules. Iya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu dari DKPP TPH. Nah, kemudian dari Pak Hadi ya. Izin bertanya, batas nilai minimal untuk lulus ujian ini berapa? Apa yang terjadi apabila nilai ujian kurang dari batas minimal? Apa akan berpengaruh terhadap jabatan sekarang? Silakan Bu Lady.
Baik, terima kasih Pak Adi. Untuk batas minimal tadi seperti saya sampaikan di sini bukan lulus atau tidak lulus, tapi lebih kepada pemetaan. Profiling artinya Bapak Ibu optimal di jabatan ini kategorinya atau cukup atau bahkan mungkin kurang optimal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk batasan optimal, cukup optimal dan kurang optimal tadi sudah disampaikan kita mengacu pada Perban 26 Peraturan BKN. Artinya kategori yang masuk optimal Bapak Ibu nilainya di atas 90. Jadi kalau di bawah itu kategorinya cukup optimal atau kurang optimal kategorinya. Nah, itu nanti sudah Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian apakah berpengaruh terhadap jabatan sekarang? Kalau untuk hasil dari pemetaan ini kembali lagi kepada tujuannya adalah untuk pemetaan Bapak Ibu. Nanti di sini untuk ke depan khususnya bagi BKPSDM sebagai potret dari pegawai-pegawai di Kabupaten Tabalong. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi masukan kira-kira pengembangan apa yang perlu dilakukan atau peningkatan apa supaya Bapak Ibu peserta menjadi lebih maksimal atau lebih optimal. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kira-kira banyak. cukup jelas. Ya. Terima kasih banyak Bu Ledi. Sudah jelas ya Pak Adi. Jadi ini sudah dibilang oleh Bu Ledi tadi, ada ambang batas lulusannya ya, sesuai dengan kita mengacu kepada peraturan BKN nomor 26. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap jabatan sekarang? Sama sekali tidak, Pak. Justru potret ini nanti bisa dipakai oleh Biro SDM apabila akan melakukan pengembangan. Seperti itu. Atau mungkin juga untuk seleksi ya. Untuk seleksi, untuk promosi bisa jadi modal juga pakai. Seperti itu Bapak Adi. Sudah jelas ya Bapak Adi ya. Oke. Baik, berikutnya. Mungkin izin Bang Pak Jules menambahkan tadi ya sedikit. Ya. Jadi kategori nilainya kalau nilai optimal itu lebih atau sama dengan 90. Kalau cukup optimal itu lebih atau sama dengan 78 sampai di bawah 90. Kemudian kalau kurang optimal itu nilai prosentasenya di bawah 78 Bapak Ibu. Jadi nanti nilai ketiga tes itu akan keluar nilainya. Nah, ini adalah prosentase yang dimiliki Bapak Ibu terhadap hasil tes tersebut. Mungkin itu Pak Jules. Ya. Mungkin Baik. tadi penasaran ya angka-angkanya berapa sih gitu kan. Ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Ledi. Ya, itu ada penjelasan nilai-nilainya. Dan berikutnya dari Dinas Dispersip ya. Materi mohon di-share nanti Bu. Ya, nanti mungkin akan kami share. Dan berikutnya dari Ibu Widya, tadi ada kolom untuk identitas diri. Di sana ada kolom jabatan dengan jabatan ASN. Ini apa bedanya ya, Bu Ledi? Silakan. Untuk jabatan. Mungkin dari Mas Abi boleh bantu jawab. Mas Abi ada di Zoom kah? Baik, izin mungkin mengkonfirmasi terkait dengan jabatan dan jabatan ASN itu sebenarnya kita memisahkan antara jabatan yang diampu di instansi dengan kelompok jabatan. Kami mengelompokkan jabatan-jabatan untuk menentukan level soal yang akan diterima. Katakanlah yang bersangkutan ada di jabatan fungsional pertama muda madya itu sesuai dengan jabatan ASN-nya, tapi pada saat katakanlah kepala seksi atau kepala bidang atau kepala bagian itu kan berbeda-beda ya untuk penamaannya. Nah, itu kita kelompokkan menjadi jabatan pengawas, administrator atau pelaksana. Seperti itu Mbak Ledi kira-kira. Oke. Baik, makasih Mas Abi. Jadi lebih ke kelompok jabatannya mungkin ya maksudnya ya. Izin Pak Abi ya. Ya silakan Bu. Tadi kan ada jabatan sama jabatan ASN ya. Berarti kalau misalnya ya saya kan JF Teknik Pengairan Ahli Muda. Nah itu jabatan ASN atau jabatan aja ya Pak? Itu jabatan yang mohon Mbak Ledi maaf bisa ditampilkan mungkin slide-nya.
Oh Biar iya. lebih jelas. Soalnya ini pengaruh ke soal kan ya Pak ya? Iya, tapi memang untuk pengelompokan soal kita sudah menyesuaikan sesuai dengan jabatan yang diampu. Mungkin tadi Nah, maksudnya di sini jabatan dan ada kelompok jabatan. Iya, dan jabatan dan kelompok kelompok jabatan. jabatan. Nah, kelompok jabatan ini yang menentukan level soalnya. Jadi pada saat kelompok jabatan itu ada di jabatan pelaksana, yang bersangkutan mendapatkan soal kompetensi manajerial dan sosial kultural level 1. Pada saat ada di kelompok jabatan pengawas, yang bersangkutan mendapatkan soal manajerial dan sosial kultural level 2. Jadi perbedaannya ada di soal kompetensi manajerial dan sosial kultural. Untuk emerging skill dan literasi digital itu untuk seluruhnya sama kecuali untuk jabatan Pranata Komputer yang mendapatkan literasi digital level advance. Jadi kalau misalkan Ibu tadi Bu Widya ya tadi ada di jabatan keahlian Pengairan ahli muda ya. ahli muda, nanti di kelompok jabatan adalah jabatan fungsional ahli muda. Jabatan fungsional ahli muda berarti mendapatkan soal kompetensi manajerial dan sosial kultural level 3. Seperti itu. Berarti kelompok jabatannya ahli muda gitu ya Pak? Ya? Betul. Jadi mungkin sekalian juga untuk peserta kalau misalkan ada yang berbeda silakan melapor ke BKPSDM-nya supaya dilakukan perbaikan. Oh iya, siap. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, cukup jelas ya Ibu ya. Lanjut. Ya, terima kasih banyak Pak Abi, Bu Ledi. Baik, untuk langsung saja kita ya untuk pertanyaan berikutnya dari Dela Tabalong. Bolehkah kami membawa mouse sendiri dan bagaimana absensi PNS kami untuk pagi dan sore? Apakah secara otomatis atau kami tulis tugas dalam daerah? Baik, kalau untuk mouse mungkin saya limpahkan ke Pak Abi ya. Boleh tolong direspon. Untuk perangkat komputer sendiri mungkin juga mohon bantuan dari BKPSDM apakah untuk kelengkapannya bagaimana kalau untuk perangkat komputer memang seharusnya sesuai dengan yang disediakan oleh instansi. Jadi memang sudah disediakan untuk komputer dan mouse. Jadi memang untuk perangkat sudah dari instansi untuk alat tesnya sudah disediakan seluruhnya. Jadi seharusnya peserta hanya membawa kartu peserta bersama dengan KTP ya. Ya, makasih banyak. Ya, bagaimana? Pak Jules, Mbak Ledi untuk informasi bagi kawan-kawan di Puspekom untuk sarpras yang kami sediakan untuk laptopnya tidak disertai dengan mouse. Jadi jika memang diperkenakan aja, peserta boleh aja kali membawa mouse ya untuk kemudahan dalam melaksanakan pengerjaan soal. Oh, kalau memang seperti itu dipersilahkan Ibu untuk kebijakannya untuk alat untuk mouse sendiri kalau misalkan memang laptop dan peserta tidak terbiasa menggunakan kursor laptop mungkin diperbolehkan aja nggak apa-apa untuk mouse-nya. Iya. Terus ini juga tadi yang pertanyaan ini Pak Jules, bagaimana dengan sistem absensi kami? Kalau menurut kami dari BKPSDM untuk absensi itu bisa nanti ngabsennya dengan menu dinas dalam kabupaten. Nanti dasarnya adalah surat panggilan yang ditantangani oleh Bapak Bupati dan Ibu Sekda yang untuk tambahan. Jadi saya pikir tidak akan jadi kendala karena surat itu nantinya akan dikumpulkan di Kasubag Umpek masing-masing perangkat daerah. Baik, terima kasih banyak Bu Vera, Pak Abi. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu dari OPD DLH bahwa ketentuannya seperti itu tadi yang dikemukakan. Oke, untuk selanjutnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mohon izin bertanya apabila ingin merubah jadwal asesmen dikarenakan ada tugas luar, bagaimana apakah bisa diperbolehkan? Nah, untuk pertanyaan ini silakan Pak Abi kalau secara mekanisme aplikasinya. Untuk mekanisme penjadwalan
kemarin memang sudah berkoordinasi dengan BKPSDM melalui Ulun membawa Mas Riko ya, kalau tidak salah itu untuk penjadwalannya sudah dibagi-bagi. Kalau misalkan memang ada permohonan penggantian jadwal, dipersilahkan untuk menghubungi BKPSDM agar disesuaikan di penjadwalan nanti melalui Mas Riko yang seperti itu. Baik, makasih banyak Pak Abi. Jelas ya dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Jadi mohon nanti agar mengkonfirmasikan ulang kepada pihak BKPSDM ya, agar nanti tidak bermasalah saat pengerjaannya. Baik, kemudian memang ada Bang tadi rencana kayak itu. Ibu dari Ibu apa Bapak ini ya? Bapak Ibu Sakerani Banualawas untuk soal asesmen tersebut. Maksudnya apa nih? Saya nggak paham nih pertanyaannya. Ini dilewatkan saja dari IPTD PU Keswan untuk registrasi yang lambat 60 menit. Kalau yang sesi siang registrasi dimulai pukul berapa? Nah, ini Pak Abi atau Bu Ledi untuk registrasi yang lambat. Kalau untuk registrasi siang, kita kan akan mulai pukul 13.00 Bapak Ibu ya. Itu jadi diharapkan kan 60 menit sebelum mulai tes sudah berada di lokasi untuk proses registrasinya. Begitu ya. Oke, baik, jadi terima 60 kasih. menit. Iya, baik Pak Julius. Terima kasih banyak Bu Ledi. Bapak Ibu Sakerni sudah jelas ya atas informasi yang diberikan Bu Ledi. Oke. Ini yang terlewat pertanyaannya dari Bapak Ibu Zain Tanta ya. Bagaimana cara jika masih ada waktu ingin memperbaiki dan atau ingin kembali menjawab soal sebelumnya yang belum terjawab. Nah, ini sudah kami jawab sebelumnya ya. Tadi Bapak Ibu Zain Tanta bahwa nanti tinggal mengklik saja di di tombol ada navigasi yang berisi soal-soal itu, silakan klik saja yang mau di ini yang tombol merah atau hijau, karena yang tombol hijau yang sudah dijawab itu juga bisa juga mau diperbaiki atau dikoreksi selama, tapi ini ada catatan selama waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah menunjukkan angka 0 semua, maka tidak ada ampun lagi, tidak ada maaf, akan dilempar secara sistem ke subtes berikutnya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sudah jelas ya, yang tadi saya kemukakan. Nah, kemudian dari Bapeda Litbang, apakah soal lebih bersifat umum atau mengacu kepada jabatan yang diduduki sekarang? Mohon pencerahannya. Ini Bu Ledi atau saya? Silakan. Boleh. Ya, kalau untuk persoalan tadi sudah terinformasikan khusus memang untuk kompetensi manajerial dan sosial-kultural itu nanti mengacu pada level jabatan. Tapi kalau untuk emerging skill dan literasi digital itu umum dan ada pembedanya khusus di literasi digital. Bagi pranata komputer itu akan mendapatkan persoalan literasi digital yang advance. Kemudian yang non pranata akan mendapatkan persoalan yang basic seperti itu Bapak, lebih kurang. Kembalikan ke Pak Jules. Ya, baik. Terima kasih Bu Ledi. Sudah jelas ya Bapak Ibu dari OPD Bapeda Litbang. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Disbunak Kabalong. Adakah link atau aplikasi yang bisa kita akses untuk latihan soal? Ini monggo, silakan Pak Abi dari sisi IT, silakan. Seperti yang tadi sudah diinformasikan sebelumnya, untuk simulasi latihan kita tidak menyediakan, dan untuk soal link ujian pun juga itu terintegrasi dengan server BKN, jadi hanya bisa diakses setelah kami barcode, jadi tidak bisa diakses dari luar, langsung masuk ke server itu tidak bisa. Jadi memang
khusus untuk web sendiri melalui sistem barcode scan. Jadi ya pada intinya tidak ada penyediaan untuk pelatihan soal. Mungkin kalau memang mau belajar atau mempersiapkan diri, silahkan baca-baca aja ya, karena memang ini terkait dengan, terutama literasi digital itu kan terkait dengan skill komputer yang kesehari-hari yang dilakukan. Jadi mungkin lebih ke familiar ke pekerjaan dan kehidupan sehari-hari juga. Nah, kalau untuk KMKSK-nya sendiri kan bentuk soalnya bisa dikatakan yang sering dikerjakan sehari-hari juga. Jadi memang lebih utama lagi mempersiapkan kesehatan karena waktunya sendiri kan sekitar 4,5 jam secara total. Jangan sampai, karena memang sudah kejadian di pusat pun juga banyak yang drop karena belum sarapan atau kurang minum seperti itu. Mungkin persiapannya selain dari segi mempelajari pekerjaan sehari-hari juga untuk secara fisik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Abi. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu dari Disbunak Tabalong. Jadi secara umum kami tidak menyediakan link untuk latihan soal ya. Tapi nanti mungkin lebih dipersiapkan saja diri Bapak Ibu sekalian agar fresh atau kondisinya fit saat nanti mengerjakan soal itu di hari hanya. Jadi memang kondisi fisik itu nanti akan berpengaruh. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian akan melalui rangkaian tes yang durasinya cukup lumayan, yaitu 4,5 jam. Jadi nanti dipersiapkan saja, tidur yang cukup, jangan bergadang, dan makan yang cukup, minum yang cukup, sehingga nanti fit ketika mengerjakan soalnya. Baik, untuk berikutnya, kayaknya sudah ya. Sepertinya sudah semua pertanyaan yang dilontarkan di meeting chat yang sudah kami respon. Kira-kira dari penjelasan kami, apakah Bapak Ibu sudah jelas atau memahami kurang lebih nanti mekanismenya seperti apa ketika hari H tes CACT-nya itu berlangsung, atau masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang keraguan-keraguan yang masih ada di diri Bapak Ibu? Kalau masih ada, kami persilakan. Sepertinya tidak ada ya. Jadi mungkin ini saya anggap sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti dipersiapkan saja dirinya, tidur yang cukup, dan persiapkan agar kondisi fresh ketika hari H pelaksanaan tes. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan dari rekan-rekan kami, Bu Ledi, Pak Abi, atau mungkin dari Ibu Vera dari BKPSDM selaku panitia. Mungkin kalau pesertanya udah tidak ada yang bisa ditanyakan lagi, mungkin udah jelas kali ya, Pak Jules ya? Ya. Kami mungkin bisa kita cukupkan aja sesi kita pada hari ini, Pak Jules, Mbak Ledi, Mas Abi, Mas Eko dari Kanrek. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak ini atas perkenannya memfasilitasi kami untuk kegiatan pembekalan hari ini. Semoga rekan-rekan dapat menerima materinya dengan baik, dan kami harap juga nanti hasilnya bisa optimal sih, insya Allah. Kami tunggu di Tabalong sih, Pak Jules, Mbak Ledi, Pak Abi, kawan-kawan dari Kanrek. Kami juga terima kasih banyak kawan-kawan dari perangkat daerah sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan pembekalan pada hari ini. Insya Allah sampai jumpa nanti di kegiatan asesmen di BKPSDM. Kami tunggu.